Amin justru dimani oleh oneness itu, Pak. Iya, kan Ezra Sorio kan udah gua skakmat. Udah lama gua telepon. Cuman gua nggak bikin konten. Nah, orang-orang seperti ini nggak mau gua hakimi di konten dilihat banyak orang, termasuk Rudy Yohanes. Tetapi karena Rudy Yohanes kebanyakan ngomong, saya ajak debat. Saya tidak mau mempermalukan sesama Kristen di depan umum. Maka saya telepon. Saya sering dulu telepon si Ezra Sorio. Gitu. Lama-lama dia mikir. Cakap Gitu. sayu. Lama-lama dia mikir kan, termasuk Deki Ngadas. Memang Yesus adalah Yahweh. Tetapi dia harus tetap berdiri di ketrinitasannya. Nah, berarti tidak perlu mendongeng, jangan mendongeng. Yesus Yahweh. Ini siapa nih? Jangan mendongeng. Sabar. Jo, sabar Jo. Diam dulu. Kesempatan yang lain dong buat bertanya dong. Saya mau bilang sama Jo sebentar ya. Setelah Bang Abara nanti Bang Jo biar saya mau bilang sama Jo. Tadi teman-teman Muslim suruh Jo sabar. Tapi karena gue brothernya Jo, gue bilang Jo jangan sabar Jo. Kamu harus tetap jadi dirimu. Iya silakan lanjut teman-teman. Oh kena Jo. Silakan Jo. Mampus lu yang lain dulu, saya belakangan. Tuan Moto silakan Bang Jo. Oh iya. Tuan Moto tadi kan udah Bang Jo seru. Saya boleh nanya enggak nih? Boleh. Oh iya. Jadi Yesus itu perlu mati untuk menebus dosa gitu Pak. Harus mati gitu untuk menebus dosa. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Zakaria 12 ayat 10. Coba Bapak baca. Iya. Jadi artinya jangan nanya lagi. Iya. Saya ini Pak sebentar Pak. Saya ini orang Indonesia. Saya nerima diimpor dari Israel dan dari negara-negara barat. Ngomongnya begitu. Selebihnya setelah saya baca, saya main gitar Pak, nyari uang kan gitu. Nah, bukan saya yang berpendapat. Nah, gitu. Lantas kalau seandainya kalau Yesus tidak mati, apakah dosa itu tidak bisa dihapuskan? Oke, bagus. Sekarang yang berdosa itu siapa? Manusia. Manusia itu daging apa bukan? Semua manusia punya daging, punya tulang. Betul. Yang ditebus adalah termasuk kedagingannya. Karena manusia pada mulanya berdosa berdasarkan daging, bukan roh. Yang berdosa di dalam roh adalah malaikat, karena malaikat punya daging. Makanya ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, malaikat sudah jatuh. Ini konsep Kristen loh ya, jangan dimasukin ke Islam dulu ya. Malaikat sudah jatuh. Malaikat itu roh. Dialah yang pertama kali berdosa, bukan manusia. Itu ada ayatnya di 1 Yohanes 5 apa 8. Iblislah berbuat dosa dari mulanya. Nah, jadi manusia berdosa di dalam roh, di dalam daging. Kenapa saya bilang begitu? Manusia berdosa gara-gara makan buah. Gitu. Dia berdosanya bukan gara-gara ngambilin malaikat, bukan. Nah, itu makanya berdosa di dalam daging. Sebentar, Pak. Maka Tuhan menebus pun di dalam daging. Logikanya gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus tidak mati, apakah dosa itu akan hapus, Pak? Apakah dosa itu akan hilang? Nah, di dalam kerajaan sorga, oke, bagus. Di dalam kerajaan sorga tidak boleh ada dosa sedikit pun. Setuju atau tidak? Setuju. Ketika manusia dibangkitkan, dia pakai tubuh lama, pakai tubuh baru, Pak? Nggak tahu itu kalau yang itu. Oke. Ini saya jawab dari konsep kekristenan. Tapi kalau Bapak tanya semua orang Saduki, mereka nggak percaya kebangkitan. Nah, di dalam konsep kekristenan yang saya baca secara literal, itu bangkit dengan tubuh yang baru. Jadi di sorga nanti nggak pakai tubuh lama, Pak. Jadi walaupun manusia dosanya diampunin, bukan berarti dia nanti dibangkitkan dengan tubuh lama, lalu tubuh lamanya masuk sorga dengan tubuh yang sudah diampuni. Itu tidak. Buat Tuhan, segala sesuatu harus kudus, baru sebaru-barunya. Jadi manusia dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Gitu. Saya belum menangkap jawaban yang ininya, Pak. Jadi begini, Pak, pertanyaannya. Kalau seandainya, bagaimana kalau ternyata Yesus tidak mati? Apakah dosa itu akan hilang? Jadi kita rubah topik ya? Enggak, ini kan topiknya kan kalau Yesus mati itu kan menghapus dosa, ya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Yesus tidak mati, apa dosa manusia batal? Dosa kalau Yesus tidak mati berarti batal gitu ya, Pak? Batal semuanya, Pak. Jadi Tuhan ini sekarang begini kan, Pak. Ternyata Yesus tidak mati. Ya, nggak apa-apa. Itu kan menurut Anda. Enggak, ya kan begini, yang namanya mati itu tidak hidup.
yang namanya hidup itu tidak mati. Oke, dasar ayatnya mana, Pak? Nah, ini logika, yang namanya orang hidup Gini pasti ya, Pak. tidak mati. Kalau yang Begini, namanya Pak. orang mati pasti tidak hidup. Nah, Begini, pertanyaannya, Oke. Yesus hidup. Minta maaf, saya mau tanya dulu. Boleh tak saya bertanya? Oke, jadi saya mau boleh tak saya bertanya? Jadi batal dong, Pak. Dengar saya, tolong saya pertanyaan saya dijawab. Saya boleh tanya tidak? Sebentar. Ini mau yang mana yang mau saya tanggapi? Masa kamu menyalahkan Ya, pertanyaan saya kan masih belum jelas itu, Pak. Pertanyaan kan kalau Yesus ini kamu disela, kamu jangan dulu di sama ini temanmu. dong. Coba silakan. Jangan dulu ini, soalnya kan saya masih belum ini. Jangan dulu kalau saya sudah selesai, baju masuk gitu loh. Boleh. Jadi pertanyaan yang jelas nih. Tadi Pak Samuel berkata bahwa Yesus harus mati untuk menghapus dosa. Oke, stop dulu. Nah, ternyata Yesus hidup. Stop dulu sebentar. Makanya Yesus, jangan dulu di ini. Jangan dulu di ini. Sekarang gini. Yesus harus mati untuk menghapus dosa. Ternyata Yesus hidup. Yang namanya mati itu tidak hidup. Yang namanya hidup tidak mati. Nah, yang jelas Yesus ternyata hidup. Artinya, menurut pendapat Bapak, bahwa jika Yesus hidup, berarti dosa tidak terhapus. Nah, ternyata Yesus hidup. Oke, sebentar ya. Kita kaji dulu ya, Pak. Tadi saya mau ngambil premis Bapak, kalau yang namanya mati tidak hidup, betul? Betul. Oke. Nanti Bapak suatu saat mati. Setuju nggak? Mati. Oke. Bapak percaya nggak kalau suatu saat Bapak bangkit? Percaya, semua manusia akan bangkit untuk mempertanggungjawabkan masing-masing, Pak. Oke, perlu jawab panjang-panjang, Pak. Ya. Iya. Nah, ketika nanti Bapak mati, terus Bapak bangkit, dengan premis Bapak, maka kebangkitan Bapak saya akan nyatakan Bapak nggak pernah mati. Bapak setuju nggak? Itu setelah kematian, setelah kehidupan kedua pasti semuanya tidak akan mati. Tapi ya masalahnya Pak, sebentar, Pak. Gini, kita jangan melebar dulu. Sebentar, jangan melebar dulu. Kan tadi Bapak bilang yang namanya mati itu nggak hidup, yang namanya hidup nggak mati. Kan begitu. Saya pakai ajaran Bapak nih, premis Bapak saya pakai. Nah, saya tanya sama Bapak. Bapak nggak boleh standar dong. Nah, saya tanya sama Bapak, nanti Bapak mati, Bapak bilang iya. Terus nanti Bapak dibangkitkan, Bapak saya bangkit. Nah, sekarang dengan memakai premis Bapak, berarti nanti ketika Bapak bangkit dan saya bangkit, saya bilang sama Bapak, Anda nggak pernah mati. Setuju nggak? Ya hidup. Ya namanya hidup, berarti tidak mati. Oke. Kan Yesus kan tadinya mati. Kan dia hidup, terus mati, terus bangkit. Begitu, setuju nggak? Labu diskotik, labu diskotik. Begitu, Pak. Yang namanya yang sekarang Anda sendiri yang bikin premis, Pak. Anda sendiri yang bikin premis. Sekarang begini, ada nggak orang yang mati hidup sekarang untuk sekarang sebelum kiamat? Semuanya itu terjadi masalahnya di waktu. Sebelum kiamat. Oke, sebelum kiamat. Anda pakai sebelum kiamat. Saya pakai lagi premis Anda. Sebelum kiamat. Saya pakai lagi premis Anda. Sebentar. Anda bilang sebelum kiamat, betul? Sebelum kiamat terjadi, tidak ada orang yang akan hidup. Oke, sekarang saya pakai premis Anda. Ini teman-teman jadi saksi semuanya, dengar ya. Ya, sebelum hari kiamat tidak ada orang yang hidup. Nah, di Al-Quran, Isa dikatakan membangkitkan orang mati. Itu gimana, Pak? Sekarang orangnya mati lagi nggak? Bukan itu, konteksnya bukan ke situ dulu, Pak. Konteksnya bukan ke situ dulu. Manusia mati. Enggak, saya kan pakai premis Bapak. Iya. Orang nanti, tapi kan tetap mati, Pak. Iya, enggak. Kita pakai tahap pertama dulu, Pak. Ya. Sekarang saya tanya sama Bapak. Ketika Isa dikatakan membangkitkan orang mati, itu ternyata ada orang hidup sebelum akhir zaman, Pak. Walaupun mati lagi, Bapak tambahin. Nah, itu gimana, Pak? Ya, pada dasarnya semua mati sebelum kiamat, semua mati. Premis Bapak bukan itu tadi. Jadi kalau bikin premis yang namanya hidup itu kan tidak mati. Ya, kalau yang namanya mati itu pasti tidak hidup, Pak. Masalahnya kan Bapak tidak bilang. Kan Bapak tadi waktu bikin premis tidak bilang terus mati lagi. Kan Bapak nggak bilang begitu tadi. Sekarang dihidupkan lagi, saya bangkit lagi ya, seumpamanya berarti saya hidup, Pak. Loh bukan. Tadi kan pakai premis Bapak. Tadi kan pakai premis Bapak. Yang namanya mati tidak hidup, yang namanya hidup tidak mati. Nah, terus Anda tambah-tambahin lagi. Anda melebar lagi kemana-mana. Terus Bapak bilang nanti itu hanya terjadi di di akhir zaman. Terus Bapak bilang ya orangnya kan mati lagi. Nah,
Sekarang ini kan begini. berbicara di dalam dunia. Sekarang begini, Yang orangnya namanya mati lagi mati katanya. di dalam dunia ini semua ini kita berbicara dalam dunia, Begini. tidak berkaitan dengan hari akhir, Iya, Pak. Ini begini. berkaitan Tadi dengan di Bapak dunia. itu premisnya nggak ada hari akhir. Jadi yang salah bikin premis Bapak. Ngerti? Silakan. Nah, ini tanya sama masalahnya? teman-teman di sini nih. Ini tanya sama Silakan. teman-teman di sini ya. Ya, Samuel ini debater. Oke. Sampai detik ini belum ada yang stagmat saya, Pak. Mungkin cukup dulu, Ya, Bro Siap. begitulah. Oke, Silakan, saya Pak. kasih kesempatan ke Bang Jo. Artinya jelas bahwa Yesus hidup dan tidak mati. Oke. Ya. Oke. Ya, Kalau jadi Yesus kita di Oke, sini boleh sepakat untuk bisa tidak bersepakat, teman-teman. Ya. Oke, saya Oke, closing sabar, statement Bro dulu Siap. dari Bapak tadi. Yang lain. Saya closing statement dulu dari Bapak tadi. Anda bilang Yesus tidak mati. Anda tidak berkata-kata Isa tidak mati. Yesus. Jadi konteks Alkitab. Yesus berkata di dalam Wahyu, lihatlah aku telah mati, namun aku hidup. Oke, silakan lanjut ke Jo. Silakan Jo. Buka mic-nya, buka mic-nya. Mic-nya, Bro, dibuka. Mic-nya dibuka. Mic-nya, Bang Jo. Halo, dengar tak? Ya. Oke, lanjut. Dengar Pak Cik. Oke, sekarang mau Dengar. saya kepada orang Oke. Kristen. Oke, macam ini. Sekarang kita sebagai orang Kristen. Orang Kristen mengatakan mati 3 hari, bangkit, nongol, keluar dari kuburan kan? Waduh. Aku dari kuburan kan? Iya. Oke, sekarang pertanyaan. Yang bangkit, nongol, keluar dari kuburan itu rohnya saja atau dengan kedagingan sebagai manusia juga ikut bangkit, nongol, keluar dari kuburan? Coba dijelaskan dulu di pertanyaan ini. Satu jawabannya. Kedagingannya. Iya. Udah. Dengan kedagingannya? Iya, dengan kedagingannya. Alright, sekarang aku tanya sama you. Pas bangkit nongol dari kuburan tuh kedagingan Yesus itu kemana? Menyatu dengan Bapa atau disimpan di situ di gudang di surga? Coba dijelaskan. Iya. Sekarang dalam konteks Alkitab. Kalau tidak Iya. mampu menjawab, jangan muter-muter, jangan mengalihkan topik dan Iya. jangan bertanya balik. Iya sudah, kalau gitu saya nggak usah menjawab, Pak. Oh, berbaru saya tahu. Tadi sudah tanya balik, kan saya tahu. Arah mana? Enggak. Saya nggak bertanya balik. Enggak. Oke, Saya sekarang mau menjawab. Yesus Saya mau mati 3 hari, menjawab. bangkit, nongol, keluar dari kuburan. Pertanyaannya kan you mengatakan dengan kedagingannya. Sekarang pertanyaannya, kedagingan Yesus itu kemana? Menyatu dengan Bapa atau kemana? Coba dijelaskan. Menyatu dengan Bapa. Oh, bermana wujud Tuhan kalian itu manusia lah, sempurna, bukan roh. Oh, jadi Anda Bapak itu manusia? Habis itu mengatakan kalau bangkit dari kuburan itu kan dagingannya. Loh. Bermana Tuhan kalian itu bukan roh, akan tetapi wujud manusia macam kita kan. Iya, sebentar. Sabar, Pak. Ini Anda bertanya sama Kristen oneness. Tanya sama teman-teman. Samuel ini oneness ya. Jadi Oneness ke, Tines ke, apa ke lantangku, aku tak mau tahu. Sekarang aku tanya sama you. Wujud Tuhan ya kalian sudah, itu roh atau manusia bro macam Muslim kita? yang Coba lain jelaskan. ini kayaknya bro ini nggak bisa diajak untuk berdiskusi. Jadi silakan. Ya, ini tak payah. Oke. Berarti Bang Samuel nggak mau jawab ya. Udah kita ganti ke pertanyaan yang lain. Iya, nggak bisa diskusi orang seperti itu. Oke. Mampu berdiskusi. Bukan saya tidak mampu berdiskusi, akan tetapi you tidak mampu menjelaskan pertanyaan saya. Senang saya. Nggak boleh itu dilayani, nggak usah dilayani Jo. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Kita lanjut ke Bang Moto ya. Ayo Moto. Halo, Moto. Oke, kan Bro Jo tadi kan nggak saya ladeni. Nah, sekarang teman-teman Muslim mau nggak saya jawab pertanyaan Jo? Silakan jawab saja pertanyaan saya. Ya, si Jo-nya nggak usah ngomong lagi karena nanti dipotong-potong. Jangan dilayani Jo-nya, kacau. Kenapa? Aku belakangan. Oh, oke. Ya sudah, ada teman tadi bilang jangan dilayani Jo-nya. Oke, silakan yang lain. Silakan yang lain. Mohon izin, Bonar Bang. Silakan Bang Bonar. Bonar marga apa Bonar? Manik Bang. Bang Samuel. Boru Manik lagi marga Manik. Oke, silakan. Ya. Bang Samuel. Orang Kristen kebingungan menjelaskan. Sekarang Yesus datang kedua kali wujudnya manusia atau wujudnya roh? Coba dijelaskan. Jo, Oke, cukup Bang Jo. Ini giliran Bang Bonar. Kasih keluar aja Jo-nya, bikin kacau itu Jo-nya. Kasih keluar aja itu Jo-nya. Jangan dikeluarin, Jo itu my brother. Sudah mengeluarkan saya. Jo itu my brother itu. Mungkin dia kemarin digambarkan istrinya jadi marah. Iya, Bang Samuel. Ini giliran Bang Bonar. Silakan Bang Bonar. Ya, makasih Bang. Jadi tentang saya gini Bang, maksudnya aku seringkali bingung menjawab teman-teman Trinitas gitu. Lalu kemudian ini adalah dalil dari orang-orang Trinitas bahwa memang ada 3 pribadi Tuhan Bang, yaitu di Ibrani 1:8 Bang, kan itu
Ibrani 1:8 coba dicek. Oke, saya buka dulu ya. Ibrani 1:8. Itu disebutkan bahwa Bapa itu menyebut Yesus itu anak itu sebagai Tuhan juga. Ini kan ayat Yohanes ini, ya. Saya baca ya. Tetapi tentang anak, ia berkata. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya dulu sama Damanik, ya. Manik, ya. Tentang anak, ia berkata. Ia di sini siapa? Coba abang aja jelasin. Aku enggak sih bang. Ia di sini adalah Allah. Oke. Tetapi saya bukan mau menyatakan anak di sini bukan Allah, ya. Nah, jadi tetapi tentang anak, ia berkata, Allah berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah menyebut anak adalah Allah. Bisa dimengerti nggak? Jadi ada dua, kalau menurutku sih ini seperti orang Tritunggal, dua pribadi bang. Nah, karena orang Tritunggal pakai filsafat Stoa Yunani pagan. Kalau memakai ulangan yang tadi saya bilang, Yahweh turun dalam awan berdiri dekat Musa, lalu Yahweh berseru kepada Yahweh yang di langit. Bang, mohon izin konfirmasi bang Samuel. Jadi gini, menurut teman-teman Kristen Tritunggal, ini tuh Bapa sedang berkata, Tuhan Bapa berkata, tahtamu ya Theos, Tuhan anak, tetap untuk selama-lamanya kan gitu bang. Jadi ada Tuhan Bapa yang sedang memuji Tuhan anak gitu loh bang. Ya, gimana bang? Ya, sekarang kalau dia bilang itu dua pribadi, ya, saya Yohanes menyatakan di dalam anak adalah segala kepenuhan Allah berdiam secara jasmani. Jadi Bapa itu ada di dalam anak, ngerti ya? Nah, kecuali kalau argumen saya tidak bisa diterima, maka orang-orang Trinitas harus menyatakan bahwa di dalam tubuh anak bukanlah Bapa. Itu satu. Kedua, di dalam tubuh anak yang adalah Yesus harus punya roh manusianya sendiri. Karena begini, sebentar dulu, Manik. Karena kalau di sini yang di dalam tubuh anak adalah Allah, yang berkata tentang anak adalah Allah, sementara anak bukanlah Bapa yang adalah Allah, maka jadi duiteos. Itu udah skakmat buat mereka, gitu. Udah skakmat mereka. Bang, tak potong bang. Berarti di dalam tubuh Yesus itu ada rohnya Yesus sendiri. Tidak ada. Ada badannya Yesus dan kemudian ada roh. Tidak ada roh. Roh Kudus itu juga. Gereja Ortodoks yang ngomong seperti itu. Romo Daniel menyatakan di dalam Yesus anak manusia itu adalah roh insaninya sendiri, bukan Bapa. Bapa tetap di tahtanya di sorga. Itu Gereja Ortodoks, bukan saya. Kalau abang gimana? Kalau saya, roh Allah itu berdiam di dalam Yesus Bapa itu sendiri. Tetapi karena Allah itu adalah substansi yang tidak terhingga, maka di sorga nggak kosong. Karena di kitab Daniel dikatakan, anak manusia dibawa kepada yang lanjut usianya. Itu bukan lanjut usia, Allah nggak pernah lanjut usia. Tetapi dalam kata-kata teks asli Ibraninya diartikan sebagai makhluk segala zaman yang telah dahulu ada. Itu sebenarnya. Nah, sebentar dulu, jangan dipotong. Di dalam kitab Wahyu, yang lanjut usianya atau yang disebut rambut putih metah, disebut anak manusia. Nah, jadi kita kembali ke Ibrani 1:8. Jadi anak ini adalah tata Allah. Jadi Allah itu bukan bertata di bangku di sorga saja, bukan. Tetapi bertata di dalam tubuh anak manusia. Yang diurapi, yang disebut mosia. Itu dia. Oke bang. Ya. Jadi gini, satu lagi bang. Mohon izin. Kan kalau menurut Trinitas itu Tuhan kan ada 3 pribadi dan kemudian sifat Tuhan itu kan kekal. Artinya ada 3 pribadi saat Yesus di dunia dan mestinya ada 3 pribadi saat Yesus sudah sampai ke surga. Dan kemudian mereka Tritunggal ini nggak mau kalau ada 3 Tuhan di atas. Mereka bilang kembali ke oneness, gimana itu? Betul. Ya kamu bilang itu betul. Jadi itu argumentasinya Trinitas betul. Jadi kalau dia ada 3 pribadi, tidak boleh 3 pribadinya ada di dalam ketunggalan tubuh. Itu oneness. Nah, jadi maksudku gini bang, sorry bang. Maksudku kalau kan Tritunggal itu kan harusnya bersifat kekal. Ada 3 pribadi kan gitu bang. Betul. Berarti harusnya karena dia kekal maka pada saat semuanya telah kembali ke surga di atas juga ada 3 pribadi yang beda gitu kan harusnya kan. Betul. Gitu bang. Dan jangan berubah jadi oneness kan, jangan berubah jadi satu kan. Betul. Gitu. Nah, kalau ada 3 pribadi itu, menurut pemikiran Trinitas, maka itu bukan Trinitas, itu namanya Triteos. 3 Allah. Kalau menurut Bang Sam itu Trinitas itu seperti kata Bang Jody nggak? Bahwa Trinitas itu sebenarnya Triteos gitu. Iya.
Jadi gini, kalau mau kaji itu kita belajar etimologinya, Le. Mau saya jelaskan apa enggak? Boleh aja Bang, silakan. Tapi nanti ini ada Bang Mandro loh di sini. Enggak apa-apa. Nah, sekarang saya sebut kata trinitas. Itu dua suku kata, betul atau tidak? Iya. Oke. Tri dan nitas. Ya, entitas. Nitas itu kan entitas. Iya. Oke. Pietro, teman saya dari Lae Petrus Munte dari gereja Skoptik Mesir mengatakan trinitas artinya 3 entitas. Iya. Tetapi saya gugat. Kalau 3 entitas, di mana esanya? Kena dia. Nah, jadi trinitas itu 3 pribadi, 1 entitas, bukan 3 entitas. Nah, kan begitu. Sekarang kita tanya dulu nih sama teman trinitas, ya. Saya juga mantan trinitas, tapi saya nggak mau klaim sendiri. Entitas itu apa substansinya? Materinya si satu entitas Allah itu apa? Iya. Dia nggak bisa jawab sampai detik ini dari mulai zaman Bapak Gereja sampai sekarang. Malah dia merubah kata pribadi. Iya, iya. Nah, Bang, yang namanya pribadi itu harus 3 oknum. 3 itu. Bang, mohon izin. Iya. Kan kalau menurut Bang Diki Ngadas, pribadi itu adalah entitas yang punya free will, kehendak sendiri, kan berarti kan ada 3 God ya Bang ya? Ada 3 oknum, iya. Oknum maksudnya kita ngomong belak-belakan kayak Bang Jody, memang ada 3 Tuhan gitu Bang? Iya. Sama seperti kata Paul Jack itu nenek-nenek itu loh Bang, tahu pernah dengar? Iya, Bang? makanya Diki Ngadas dan MIM saya tuduh adalah Triteos, bukan Trinitas. Oke. Makanya mereka ngamuk-ngamuk sama saya. Ya jangan ngamuk dong. Kalian melakukan pembelaan dong. Kok ngamuk ke saya? Kan saya pakai premis Anda sendiri, kayak Bapak tadi bilang soal bangkit sama mati. Saya pakai premis, dia kena sendiri, kan gitu. Lah Samuel diajak debat, susah. Gitu loh. Berarti memang Trinitas itu Triteos ya Bang ya? Gini, sebenarnya Trinitas itu Triteos, ya, tetapi tidak pernah menjelaskan kata pribadi apa, entitas apa. Jadi selalu bersembunyi di balik kata-kata cantik. Nah, kalau disebut Triteos, maka jelas semuanya. Maka ada 3 Allah, Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Ketiganya berbeda. Kan ada diskreti, kata Tertullianus tahun 180. Diskreti non separate, tidak terpisahkan. Tetapi Trinitas bilang terpisah. Yang blunder siapa? Trinitas sendiri, bukan saya. Kan dia bilang kan tre personae una substantia, 3 pribadi, 1 substansi. 1 hakikat ya. Iya, 1 hakikat. Terus diskreti berbeda, non separate, tidak terpisah. Nah, berarti kalau menurut kata-kata Tertullianus, mereka mau tidak mau terima ketika anak manusia di bumi, Bapa ya di dalam, kan nggak terpisah. Yeah. Kenapa Romo Daniel bilang Bapa tetap di sorga? Mereka sendiri ribut akhirnya bikin konsili berjilid-jilid, kan gitu. Berarti benar seperti Bang Jody ya Bang ya, lebih baik jujur gitu, lalu kemudian nggak perlu bulet gitu ya Bang ya? Iya. Nah, sekarang saya bilang lagi, Trinitas bukan Tritunggal. Nah, itu perlu Bang, gimana Bang? Tritunggal tuh Bang. Kalau entitas, itu kan substansi. Iya. Betul, materi, substance. Nah, apakah ketika dia disebut entitas harus tunggal? Coba jawab. Tidak harus. Tidak harus. Tetapi bisa juga tunggal, bisa juga tidak. Nah, sekarang kalau dipakai kata Tritunggal, maka tunggalnya harus padat, harus bisa dipegang, solid. Bisa dilihat. Nah, solid. Makanya di dalam ini bukan jawaban saya, ini Alkitab yang ngomong. Di dalam Alkitab ada kata tunggal, silakan diketik. Dalam teks Yunani kata tunggal adalah monogenes. Dalam teks Ibrani disebut yahid. Nah, jadi yang benar Trinitas apa Tritunggal? Yang benar Tritunggal, gitu. Tetapi kalau untuk Bang Sam Tritunggal, tapi untuk Bang Deki Trinitas. Iya, untuk Deki Tritunggal. Tapi tanya sama Deki, di dalam ketunggalannya Bapak di mana? Bisa interupsi dong, kan gitu. Bisa interupsi sebentar Bang. Iya. Begini Bang, karena di sini teman-teman banyak, ada mau dialog atau diskusi di room diskusi kosong. Jadi ada tab, pilih diskusi terus join kalau mau dialog. Makasih Bang, lanjut lagi Bang. Oh, maksudnya di sini mau dipakai diskusi yang lain juga gitu?
Enggak, kan di sini banyak teman-teman mau diskusi. Kalau Pak Samuel di sini aja. Kalau yang lain mau diskusi atau mau dialog di room lain kosong. Ini Cara live pindahnya nggak? gampang kok, ada Ini tab live di nggak? situ. Enggak. Oh, kalau mau di belum. live kan bagus malah. Tapi terserah host ya. Ya silakan. Iya, Ya, terserah host, silakan. bukan Ada kok saya cuma pembahas ini. menghindar saja gitu. Iya Pak Samuel, silakan. Dilanjut kembali, makasih. Sorry mengganggu. Nggak apa-apa. Silakan yang lain teman-teman. Lek Manik kalau masih mau tanya silakan. Bang, kalau saya sih nanti mungkin kapan-kapan main ke ini Bang, ke tempatnya Abang di Bekasi. di Talk tuh Bang. Saya juga termasuk penggemarnya ini channelnya Abang itu. Yang mana? Friends Talking. Iya, itu karena kan di situ kan teman-teman Oneness tuh sama Bang Herdi terutama ya. Itu kan sering memberikan dalil-dalil yang membantah Tritunggal gitu ya, Trinitas tuh ya. Ya asik juga sih. Jadi maksudnya satu kitab tapi bisa ini Bang, bisa dimaknai macam-macam. Friends Talking itu udah kuliah kelas berat itu. Makanya saya kadang-kadang harus nonton 2 kali 3 kali Bang baru ngerti Bang. Kalau perlu masuk ke Friends Talking WhatsApp. Nah, nanti kalau nggak gini aja, Lek Manik udah ada nomor saya belum? Ini nanti saya minta bisa gampang. Oke, nanti Bang, satu lagi bisa Kak Bang? Mau 2, mau 10 bisa. Mohon izin ya teman-teman ya. Jadi ini bukan diskusi, cuma konfirmasi aja. Tapi kalau mau ditutup nggak apa-apa. Silakan habiskan dulu Bang, benar. Ya, satu lagi kan gini Bang, katanya Bang, Bapak itu punya hidupnya sendiri gitu loh. Tiap Bapak dan anak itu punya hidupnya sendiri-sendiri gitu. Betul. Gimana Bang? Iya, ayatnya kan saya tahu itu ya. Iya. Sama seperti Bapak memiliki hidupnya sendiri, maka dia memberikan anak hidupnya sendiri, kan begitu? Iya. Oke. Sekarang Bapak punya hidupnya sendiri. Roh Bapak itu hidup di dalam diri apa? Dalam dirinya sendiri mestinya ya. Iya, dirinya Bapak apa? Kalau menurut Kristen sih roh. Iya. Jadi roh Allah tidak bertinggal di dalam tubuh. Nah, jadi kalau Bapak memiliki hidupnya sendiri, dia roh, tidak memiliki substansi lain untuk tinggal. Nah, ketika anak di situ kan pakai kata anak memiliki hidupnya sendiri. Yang memberi hidup kepada anak itu substansi apa? Roh juga. Roh. Nah, tubuh itu bisa hidup karena ada roh. Nah, masalahnya yang hidup di dalam tubuh anak adalah Bapak itu sendiri. Itu. Berarti kesimpulannya Bible yang LA itu agak gimana gitu Bang? Jadi salah pengertian orang teman-teman Tritunggal itu gimana? Banyak kan tadi saya udah bilang nih sama teman-teman Muslim. LAI itu kalau menerjemahkan tidak benar-benar 100% memakai kaidah menerjemah atau interlinear, penerjemahan kata per kata. Tetapi menafsirkan, itu nggak boleh. Nah, kalau mau menafsir, terjemahin dulu, baru ditafsirkan hasil yang diterjemahkan. Tidak boleh langsung menerjemahkan dari A ke B. Langsung ditafsirkan, itu nggak boleh. Gitu. Oke Bang, makasih Bang. Nanti kapan-kapan saya main ke tempatnya Bang. Ya, welcome. Iya Bang. Silakan Bang. Oke, Bang ya. Cukup Bang. Oke, terima kasih Bang Benar. Oke, Pak Manro, silakan buka mic-nya. Wah, saya mau nanya apa ini ya? Apa aja bebas, mau nanya Umi Dini juga boleh, mau nanya enggak, saya ini Tiwatimena boleh. Saya menghargai setiap golongan, termasuk Bang Samuel ini kan orang saya lihat orang yang bijaksana ya. Saya juga sudah banyak melihat perdebatannya itu udah bosan gitu loh. Iya. Ya kan? Saya menghargai Unitarian, saya juga menghargai Saksi Yehova. Nah, tadi teman-teman Muslim ini suruh saya nanya, ya mau nanya apa? Saya sudah bilang saya sudah menghargai semuanya, kembali kepada pribadi, bagaimana mereka mengenal Tuhannya kan itu. Iya. Saya mau tanya pertanyaan umum aja ya. Iya. Ya, di Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Betul. Nah, Bang Samuel kan mengimani Bible sebagai kitab suci. Berarti ada kitab suci yang tidak benar. Kira-kira begitu, setuju nggak Pak Bang Samuel? Ada kitab suci yang tidak benar di luar kitab suci A apa bagaimana? Bible. Di luar kitab suci Bible. Iya, saya mengakui.
Oke. Terus yang kedua, saya sederhana aja. Saya ambil lagi Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini keras saya rasa kan? Betul. Nah, ternyata ada Injil yang lain yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Itu bagaimana pendapat Bang Samuel? Bolehkah kita katakan bahwa terkutuklah mereka? Berdasarkan konteks ayat Alkitab, itu Injil yang lain, maka yang memberitakan itu terkutuklah. Gitu. Oke, makasih Bang Samuel, saya rasa cukup dari saya. Eksplisit itu. Tapi ayat perlu tahu dulu Injil itu apa. Ya, saya tahu sebenarnya. Cuma sedikit biar tadi saya dikasih bertanya. Saya berbeda dengan Bang Samuel. Poin saya mungkin sedikit mengenai Trinitas, bahwa anak mengasihi Bapa. Sebentar dulu. Tadi kan bro siapa namanya? Mandro. Oke, Bang. Mandro kan tadi pakai ayat di Perjanjian yang Baru tuh. Ya kan, jika ada malaikat atau kami menyampaikan Injil lain, terkutuklah dia, kan begitu. Betul, Bang. Maka itu kata Paulus ya. Betul. Galatia. Iya, di dalam Perjanjian Lama juga ada. Iya, konfirmasi. Jadi untuk menambahi. Bila ada nabi yang terlalu berani mengucapkan kata-kata yang tidak kuucapkan, maka terkutuklah dia. Kan begitu? Iya, betul. Gitu. Ya udah, lanjut silakan. Ya, sedikit aja, tidak perlu diimani. Saya rasa saya juga sering berdiskusi sama teman-teman Islam. Saya sering katakan, biarkan saya memaparkan, tidak perlu diimani, tapi biarlah menjadi pengetahuan, kan begitu. Betul. Saya juga berangkat dari Trinitas. Saya meyakini Trinitas karena beberapa poin, banyak sih sebenarnya ya. Tapi poin yang saya tangkap dari Bang Samuel, saya utarakan yang sedikit mengkonter aja. Contohnya, di Alkitab juga dikatakan bahwa Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa sebelum dunia dijadikan. Artinya di sana ada hubungan relasi. Betul. Anak memiliki kesadaran, Bapa pun memiliki suatu kesadaran. Nah, Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu kemudian dari Bapa dan anak ke Bapa. Itu dasar saya salah satu poin ya, yang meyakini bahwa Trinitas, memang Trinitas lah yang saya pahami, termasuk mulai dari penciptaan sampai kebangkitan, sampai kitab Wahyu, termasuk kebangkitan dikatakan Yesus membangkitkan dirinya sendiri, yaitu bahwa dia tidak takluk kepada maut, tidak seorang pun yang mengambil nyawaku. Selain daripada aku yang memberikannya sendiri. Memberikannya. Yang kedua, dia dibangkitkan oleh Roh, itu ada di Roma. Menurut Roh. Kemudian para rasul, dia dibangkitkan oleh Allah. Selalu dengan yang Trinitas ini. Iya. Tapi itu kita kan tetap berpegang kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa itu ya kita mendetailkan gitu. Tapi saya rasa itu menjadi poin sedikit mengkonter dari Bang Samuel tadi. Dari awal saya katakan saya menghargai setiap golongan. Saya rasa cukup dari saya. Oke, thank you, Le. Le. Terima kasih Pak Mandro. Bang Moto atau yang lain hand raise dulu, jadi bisa digilir gantian untuk berdiskusi bersama Bang Samuel. Silakan hand raise ya, seperti Ahimoto ini hand raise. Oke, Ahimoto silakan dibuka mute-nya. Bisa nafas. Katanya mau terakhir tadi. Tadi ada silakan. urusan. Bro Sam, mau nanya dong, kalau formnya Allah itu berarti roh itu ya? Iya. Di dalam Beresit satu itu ya, pasuk kedua ya? Iya. Sebentar, kalau di dalam Beresit ini kan yang di sini kan? Sebentar, ini ganggu. Kalau di screen nggak kelihatan, kalau di sini kelihatan. Sebentar, di sini kan ya, yang berwa Elohim, Merehefetz, El Vene, Hamayim kan?
Di sini ruah Elohim itu diartikan divine divine inspiration kan, a wind from God kan. Jadi itu bukan formnya Allah sebenarnya gitu. Oke. Karena kalau memang itu kenapa? Oke, di dalam literatur Ibrani, ruah itu bukan hanya angin, tetapi dipakai salah satu kata untuk diartikan sebagai angin juga. Nah, tetapi ruah itu bukan hanya angin. Ruah itu adalah semangat, energi, kuasa. Itu harus diingat. Bukan hanya angin. Gitu. Lanjut, silakan. Iya. Maksudnya ruah ini tuh kalau itu formnya Allah, berarti Allah itu diciptakan dong. Oke. Karena kamu bilang berarti diciptakan, saya sampai sekarang dari kitab Kejadian sampai Wahyu tidak pernah saya temukan tulisan Allah menciptakan roh, itu nggak pernah. Atau ciptakan itu nggak pernah ada. Ada. Coba silakan baca ya. Ada. Di dalam ini kan ruah kan, ada di dalam Mishneh Torah kan dijelaskan bahwa ruah, jadi kan ada huruf res, waf sama he kan. Ya, res, waf, kan. Het. Nah, iya tahu. Saya bisa baca Ibrani kok. Yeah. 10 things were created on the first day, and they are the heaven and earth, chaos and desolation, light and darkness, wind. Kata ruah ini kan wind kan, and waters, ya kan. Berarti dalam hari pertama dalam ada 10 hal yang diciptakan pada hari pertama, ya kan. Termasuk kata ruah di sini. Iya. Bunyi kalau di bahasa Indonesia gimana menurut kamu? Ya menurut saya kan ada coba dibaca ke bahasa Indonesia. Dalam penciptaan hari pertama, ada 10 hal yang diciptakan. Sebentar. Ya kan? Iya, oleh Hashem, saya ngerti. Langit dan bumi. Iya. Sekarang kamu bilang roh diciptakan. Sekarang saya nggak mau pakai LAI, mungkin salah LAI-nya. Sekarang kamu yang nerjemahin. Jadi gimana? Biar saya ngerti. Coba silakan. Ini kan udah dijelasin di sini nih. Kan tadi kamu bilangnya bahasa Inggris. Kan tadi sebutnya bahasa Inggris. Coba di bahasa Indonesia kan. Coba. Di bahasa Indonesia kan gimana? Ada 10 hal yang diciptakan pada hari Sebentar, pada itu di mana? Ya kan? Itu di mana? Di Kejadian berapa? Nanti di sini dalam ini berarti berarti Gemara ya jatuhnya ya. Nanti aku kasih itu ada di kitab tanah di mana? Enggak apa-apa. Di penjelasan Genesis berarti Bereshit di Perek ke Alef masuk ke Alef nih. Sebentar, saya nggak ngerti. Ya. Sebentar, kan ini kan gemaranya kan untuk mengkaji kitab Kejadian tadi, betul? Betul nggak? Itu di kitab Kejadian berapa, ayat berapa? Ini. Enggak, sebutin aja loh, sebutin aja. Ya itu nih di Bereshit. Ini saya sebutin di kat-kat terus. Di Bereshit, Perek ke Alef, masuk ke Alef. Bukan, saya nggak ngerti Perek ke Alef. Bereshit berapa, ayat berapa gitu loh, bro. Oh, Bereshit, pasal pertama, ayat pertama. Oke, sekarang Bereshit sama ayat pertama. Nanti kamu sebutin bahasa Ibraninya, kita anggap aja nih LAI ngaco semua, kan gitu. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, betul? Betul nggak? Bereshit bara Elohim, Samayim, Haaretz, kan gitu. Kalau nggak salah ya. Hasmayim, ya, Oke. Haaretz. Oke. Di ayat 1 ada nggak di situ penjelasan? Nih, sorry ya bro, saya di pinggir jalan agak berisik ya. Sorry ya, noise. Iya. Di ayat 1 ada nggak dijelaskan di situ roh diciptakan? Kalau di gemaranya di sini dijelaskan, bro. Oke. Kalau roh diciptakan, itu gemara itu mazhab Yahudi yang mana yang menyatakan ruah Elohim diciptakan? Karena ruah sendiri itu diciptakan kalau di sini nih. Nanti saya kasih linknya, kamu pelajarin aja. Nanti kamu pelajarin aja. Jadi termasuk mazhab mana, ya nanti silakan kamu tentukan. Jadi kalau saya, kalau gini nih, sebentar bro Sam.
kalau saya menjelaskan apa sudut pandang Tanakh itu menurut Yahudi dong, gitu kan? Karena nggak fair. Iya dong. Tanya sama Yahudi. Iya dong. Tanya sama Iya Yahudi. dong. Jadi, iya, gini bro. Tanya sama Yahudi. Contoh kita ambil Yitzhak 1, hadirkan sekarang kalau bisa. Dia lo tanya sama dia, ruah Elohim diciptakan nggak? Kita nggak usah ngerti dulu ruah itu angin atau apa, nggak usah diartiin dulu. Tanya sama dia, ruah Elohim itu diciptakan nggak? Nanti tanya sama Billy, nanti tanya sama Valen, nanti tanya sama Lukas Sutrisno, tanya sama Lukas teman saya yang lain. Nah, dikumpulin dulu. Jadi karena supaya harus objektif, tidak boleh subjektif. Karena kalau dari satu pihak datangnya, nanti itu masih dalam hal-hal subjektif. Karena ini kitab mereka, bukan kitab saya, gitu loh. Sama aja sih, ya? di Perke Rabbi Eliezer juga ruah itu diciptakan. Oke, silakan nanti tunjukin YouTube-nya dia ngomong begitu atau situsnya yang benar-benar resmi dari dia. Resmi ini Sefaria kok. Dari Sefaria kok. Nanti saya kasih linknya, nanti kamu pelajarin aja Samuel. Ya. Oke. Iya. Nanti saya kasih linknya, nanti kamu pelajarin aja. Oke, thank you Sam. Oke. Yuk, next. Oke, makasih Ahimoto. Ini Pak Bonar saya dulukan ya untuk closing statement katanya. Setelah itu dikasih linknya di chat di mana? Pak Maestro. Silakan Bang Bonar. Ya, makasih Bang. Jadi tadi hanya untuk komen untuk Bang Mandro tadi menyebut bahwa yang penyalipan yang diserupakan itu bermasalah gitu ya. Saya mau mengatakan begini Bang. Jadi memang di Quran disebutkan bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan, diserupakan. Lalu kemudian yang kedua, karena di Bible juga dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa yang bodoh dari Allah gitu loh Bang. Jadi artinya memang Paulus sedang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kebodohan dari Allah, dan kemudian saya tidak percaya itu gitu loh Bang Mandro. Dan kemudian kalau kita baca di Bible ya, dalilnya Paulus itu mesti tahu dulu di PL itu udah ada hukum yang baik bahwa dia yang bersalah maka dia yang berdosa, dan tidak mungkin kemudian hukum yang sudah baik itu diganti dengan manusia berdosa lalu yang Tuhanlah yang dibunuh. Saya kira sekian aja sedikit. Makasih. Oke, makasih Bang Bonar. Sekarang untuk siapa ya? Bang Maestro, silahkan buka mic-nya. Selamat malam. Malam semuanya. Saudara-saudaraku semuanya. Ya. Boleh diskusi sama Pak Sam ya, Bro Sam ya. Iya. Silakan. Selamat malam Bro Sam. Malam Bro Maestro. Ya. Pak Sam boleh sebentar Pak Sam. Lama juga boleh. Santai aja kita diskusi. Iya. Pak Sam, kalau kita lihat di Yohanes 5 Pak